Segar, suara saya kedengeran? Kedengaran Pak, tapi di Nurul putus-putus. Oh, oke. Oh, kalau yang lain gimana? Putus-putus juga nggak? Putus-putus Pak, kayak aku dan dia. Oh, sama kayak Ayang ya. Halo, halo. Sekarang masih putus-putus? Aman Pak. Oke, sip. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf agak telat ini. Tadi masih di jalan. Ternyata macet banget. Oke. Oh, halo Mbak Gista. Nah, kita langsung mulai aja ya. Ada yang udah install MATLAB-nya belum? Install apa, Pak? MATLAB. Belum. Bisa masih di kantor. Oh, nggak apa-apa. Udah install MATLAB-nya? Belum Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang. Mahasiswa itu misalnya kalau belum itu juga nggak apa-apa sih. Untuk Nurul nggak kuat. Nggak apa-apa. Nih, PC, tapi penuh. Oh, di ITTS udah mulai diinstalin belum? Udah ada beberapa mahasiswa yang pakai, tapi PC Nah, bagiannya Nurul tadi dipakai oh sama gitu. Nora. Jadi Nurul nggak sono. Wendy masih dalam bentuk RAR Pak, belum diinstal. Iya. Tuh loh, kayak Mbak Gista tuh loh open cam. Wah, Mas Wendy kalah nih sama Mas Aldi. Mas Tegar juga nih. Nah, loh, Mas Wendy lagi di ITTS. Hadir. TTS ya Pak. Iya, serius di ITTS. Sama apa chatnya? Oh, Chatnya sama. alah, tak kira. Oke, kita mulai ya perkuliahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini mohon maaf banget saya telat. Kayak Jadi lagi kita di luar langsung Pak. mulai. Di luar. Ya, ini saya tadi lagi ada meeting. Terus nggak taunya ngaret ininya meetingnya. Oke ya, kita mulai ya. Nah, jadi kan kemarin kita udah bahas tuh citra tuh kayak gimana ya. Itu pengolahannya citra itu arahnya kemana, ya kan? Biasanya kan ke computer vision, AI dan lain-lain, ya kan? Nah, tapi sekarang kita bakal ngebahas tentang dasarnya dulu nih. Nah, jadi di pengolahan citra itu ada kualitas perbagusan dari citranya sendiri, ya kan? Jadi gimana sih kalian ini nggak pernah ke big data? Ada pernah nyoba big data?
Belum, Pak. Belum ya. Nah, di dalam big data itu biasanya kita harus menghilangkan noise. Kalau di big data itu kan biasanya bentuknya teks ya, tulisan. Nah, kalau tulisan atau teks itu biasanya noise-nya berupa koma, terus yang, dan seterusnya yang disingkat-singkat kayak gitu itu kan termasuk noise. Biasanya kalau ada noise-nya itu pasti membuat kinerja sebuah program itu bakal lebih lama ya kan. Dia bakal kerja 2 kali. Padahal yang di scan itu nggak ada maknanya sama sekali ya kan. Nah itu adalah noise. Sama kayak di Citra, misalkan kalau kita mau mengolah datanya itu, mengolah foto, itu dia harus dihilangkan juga noise-nya. Noise di foto itu berupa ada yang titik-titik warna merah, terus bisa juga karena blur, ada yang nggak fokus, warnanya kurang terang atau kurang gelap, dan seterusnya. Nah itu adalah definisi dari pengolahan citra. Di sini kalau bisa sebelum dicetak, sebelum diolah gambarnya, video atau fotonya, itu harus kita bersihkan dulu semuanya itu. Kayak gitu itu. Nah, jadi salah satu pengolahan citra itu bisa termasuk dari penggantian warna sama compressing image. Jadi kan misalnya kalau kita mau ngolah data itu kan butuhnya data yang cepat dan ringan ya kan. Nah itu biasanya kita kompres. Nah ada yang tahu nggak zaman dulu foto itu ekstensinya apa dan sekarang menjadi apa? Ada yang tahu? Jadi dulu itu ada 2 ekstensi foto. Yang pertama itu besar banget. Yang satu sekarang yang biasanya kita pakai. Dan ukurannya lebih kecil. Ada yang tahu nggak itu apa? Ayo, ya Mas Wendy udah pusing-pusing nih. Aduh apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ulang Pak, clue-nya Pak, ulang Pak. Clue-nya dulunya itu berat, dulunya itu besar banget, bisa sampai 20 giga. Tapi sekarang cuma bisa jadi 5 giga. Bisa jadi kalau dulunya 20 MB, sekarang bisa cuma jadi 5 MB doang. Jadi dulu itu ada namanya TIFF. Ada yang tahu nggak? Ekstensi TIFF. Nggak tahu ya? Baru dengar. Oke, nah jadi dulu itu ada namanya TIFF, ekstensi TIFF itu dia tuh besar banget. Dia adalah kasta tertinggi dari sebuah ekstensi foto. Nah, terus makin kelamaan kan kita nggak butuh ya file yang besar-besar kayak gitu ya. Kita butuhnya adalah gimana caranya bisa ngirim cepat. Terus tapi bentuk dari gambarnya itu nggak pecah-pecah. Nah, makanya berubah menjadi JPEG yang sekarang kita pakai. JPEG, PNG, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, terus misalkan kalau kita lagi ngolah citra, dia ada yang namanya pengenalan citra. Jadi sama kayak kalian ketemu Ayang ya kan. Kalau mau ketemu Ayang kan harus kenalan dulu ya kan. Harus ngerti Ayangnya kayak gimana. Terus si Ayang juga harus ngerti kitanya kayak gimana. Nanti misalnya habis itu kita analisis nih. Cocok apa enggak nih kita berdua ya kan. Nah nanti misalnya kalau cocok, nah sebutannya Ayang-Ayangan dah itu. Ya kan. Nah itu jadi pengolahan citra tuh sama kayak gitu. Pertama kita harus ngerti polanya dulu. Gimana sih polanya dari citra yang mau kita olah. Habis itu nanti kalau sudah ngerti polanya, terus tahapan selanjutnya ada analisis. Nanti mau diapain sih itu citranya? Kayak gitu. Sama halnya kayak kemarin kalau misalnya kita ada screenshotan atau foto jalan yang ada banyak mobil, itu kita harus ngerti dulu polanya apa sih? Oh ternyata polanya ada mobil tuh banyak di situ. Terus apa yang perlu kita analisis? Nah, kita perlu analisis berapa banyak jumlah mobil yang di sana, berapa banyak jumlah yang plat nomornya ganjil genap mungkin. Nah, di situ. Itu adalah pengolahan citra.
Seperti itu. Siapa tahu besok ke depannya kalian lagi mau bikin program tentang pencarian ayang di jalan ya kan. Dengan rambut panjang. Nah, ini ayangnya Baca, Mas Wendy nih. baca hatinya bisa gak, Pak? Waduh. Itu aja saya nggak bisa, Mas. Ada yang mau nggak nih? Wah, satu Pak, cappuccino Pak. Boleh lah, sini lah. Nah, terus di pengolahan citra itu pasti ada beberapa tahapan penghilangan noise, ya kan? Salah satunya yang pertama itu adalah perbaikan kualitas citra. Kita lihat di sini ada keluarganya Mas Wendy ya kayaknya ya nih ya. Kayaknya kok lu Mbak Gista. Nah, ini kelihatannya kurang jelas nih ya kan. Kadang tuh kan komputer ngerasa wah ini kurang jelas nih padahal kita ngerasa udah jelas ya kan. Nah, caranya komputer itu bisa lebih jelas itu adalah kita bisa perbaiki kontrasnya. Terus perbaiki tepian objeknya. Terus ditajamkan juga. Kita lihat di sini di hidungnya itu kan ada garis-garis ya. Pertamanya itu kan dia masih kurang tajam ya kan, lekukannya masih kurang. Nah, terus ditajemin tuh di sini. Terus pemberian warna semu juga bisa termasuk. Seperti itu. Yang pertamanya dia histogramnya seperti ini, dia berubah jadi histogramnya seperti ini. Jadi melebar. Nah, kontras yang bagus itu biasanya histogramnya melebar, bukan merucut. Kayak gitu. Jadi misalkan kalau ada gambar yang histogramnya masih merucut, nah itu harus dipecah lagi. Itu harus kontrasnya harus diberubah lagi. Seperti itu. Nah, terus habis itu setelah tadi itu ngapain? Kita ada pemugaran citra. Jadi kalau di sini tuh penghilangkan noise. Jadi kalau misalnya kita motret di low light, itu kan biasanya pasti ada bintik-bintik merah, ya enggak? Kalau misalnya ISO-nya terlalu tinggi, terus tempatnya terlalu gelap. Nah, itu biasanya banyak noise. Nah, kita harus hilangin tuh noise-nya seperti apa. Kayak gitu itu. Nah, terus habis itu ngapain lagi sih? Ada yang namanya image compression. Image compression itu misalkan kalau kita mau ngirim foto, ya contoh ya, Mas Wendy lagi mau kirim foto ayang ya kan ke Mbak Gista ya, nggak taunya siapa tahu ayangnya Mbak Gista nih ya. Nah, kadang kan kita pingin cepet sampai ya nggak fotonya biar bisa dilihat sama ayang ya kan. Nah, caranya gimana? Itu salah satunya dengan image compression. Kalau misalkan kita pakai Android sama-sama Android kan pakainya Bluetooth ya. Kalau misalnya sama-sama iOS kita pakainya AirDrop. Kayak gitu itu. Nah, makin kecil ukuran gambarnya itu biasanya makin cepat untuk ngirimnya. Tapi gambarnya itu akan makin pecah. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan baik-baik mau seperti apa kecilnya. Nah, lanjut ada namanya segmentasi citra. Nah, di sini kita harus segmented untuk ini penggabungan citranya. Jadi contoh, misalkan kalau kita mau bikin aplikasi tentang di jalanan, itu kan berarti segmen kita kan mobil ya, mobil, terus ada lampu-lampu dan lain-lain. Nah itu harus tersegmen itu aja yang dituju. Jangan nyari orang, terus jangan nyari mungkin tong sampah atau yang lainnya. Itu jangan sampai. Itu namanya noise. Itu harus dihilangkan. Seperti itu. Nah, lanjut ada rekonstruksi citra. Jadi kalau rekonstruksi itu lebih ke arah biasanya di ini dokter-dokter. Kalau misalnya kita lagi ronsen, itu kan biasanya kita bakal dijepret sama cahaya ya, sinar kayak gitu. Nah, sinar itu dia memberikan sinyal berupa gelombang dan nantinya akan berubah jadi ronsen. Nah, itu adalah rekonstruksi citra. Jadi kayak kemarin ada kapal, ya kan? Ada kapal dia bakal ngasih sonar kayak gitu ya, kasih sinyal. Nanti di depan kita ada tahu, oh ini ternyata ada bangunan nih di depan, ada gundukan mungkin kayak gitu. Nah, sama kayak rekonstruksi citra. Jadi gimana caranya dari sinyal yang tadi itu bisa kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Seperti itu. Bentar ya.
Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ada pembentukan citra. Jadi citra itu ada dua macam. Yang pertama analog sama digital. Analog itu adalah bagaimana kita melihat langsung dari citranya. Kalau digital itu gimana dari analog tadi diarahkan ke komputer. Itu adalah digital, seperti itu. Jadi itu perbedaan dari bentuk citra ya. Terus elemen apa aja sih yang bisa kita manipulasi, yang bisa kita edit? Itu ada beberapa macam. Ada kecerahan, kontras, kontur, warna, bentuk, sama tekstur. Kayak gitu. Nah, saya pengen tanya nih. Kalau kecerahan itu kayak gimana? Apa itu kecerahan? Sinar, Pak. Sinar? Sinar yang menyinari objek. Sinar yang menyinari objek. Oke, terus kalau kita biasanya merubah kecerahan itu apa yang terjadi? Mbak Nurul mungkin? Kontrasnya naik mungkin, Pak. Salah. Ayo, ada yang lain? Oke, misalkan kalau kita merubah kecerahannya, berarti maka masuknya cahaya yang ada di dalam foto itu akan berubah, ya kan? Beda dengan kontras. Nah, kalau kontras itu apa ya coba? Ada yang tahu? Apa bedanya kontras sama kecerahan? Susah membedakan sih, Pak. Ayo. Kalau kontras itu lebih ke arah ketajaman dari gambar. Kalau kecerahan itu adalah lebih ke penglihatan dari gambarnya tersebut. Kalau makin gelap kecerahannya, itu berarti kita nggak bisa ngelihat. Kalau makin terang, itu juga kita nggak bisa ngelihat, ya kan? Nah, kalau kontras, itu dia makin tinggi kontrasnya, dia makin tajam gambarnya. Makin rendah, itu berarti makin nggak jelas kelihatannya. Kayak gitu itu. Kontur, ada yang tahu nggak? Kontur tuh kayak gimana? Biasa kita gunakan di mana? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Kontur itu apa? Ayo, kontur itu apa? Wow, Mas Aldi nggak ada mic, Boh. Saya lagi nggak bisa ngelihat chat nih soalnya. Kalau kayak gini, oh nggak hilang. Oh alah, yaudah. Kontur itu lebih ke arah bagaimana kalian melihat sebuah objek kayak gunung. Jadi biasanya kalian lihat kontur itu ada di satelit. Misalkan kalian lihat satelit ya, itu kan lihat daratan itu kan pasti bentuknya gunduk-gunduk kayak gitu ya. Nah, kontur itu adanya di sana kayak gitu itu. Nanti ada contohnya. Kita langsung aja. Nah, ini kecerahan yang tadi ya. Jadi disebut juga sebagai intensitas cahaya. Kecerahan pada suatu titik piksel di dalam suatu citra sebenarnya adalah intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya, ya. Jadi kecerahan itu adalah intensitas cahayanya. Jadi makin sedikit intensitas cahayanya berarti makin gelap. Makin tinggi intensitasnya berarti makin cerah. Seperti itu. Nah, ini contohnya.
pertamanya lagi gelap, terus kita terangin. Nah, kalau kalau kecerahan dia nggak merubah warna ya kan, cuman berubah jadi terang ke gelap, gelap ke terang kayak gitu itu. Ini contoh yang dari terang ke gelap. Itu kalau misalnya kecerahan. Kalau kontras dia lebih ke arah ketajamannya. Kayak gitu itu. Nah, ini kontras jadi bisa kita lihat ya perbedaannya. Itu juga termasuk. Nih, dari hijau, merah ke biru. Kayak gitu itu. Nah, ini adalah kontur. Jadi misalnya kalau kalian kerja di geografi, jadi kan kalian pasti bakal ngelihat seberapa tinggi sih gunungnya, seberapa tinggi sih lembahnya ya kan. Terus bawahnya itu berapa tinggi, berapa dalamnya. Itu bisa dilihat dari citra sonar, satelit. Dia bentuknya seperti ini. Kayak gitu itu. Terus ada warna juga. Ini yang biasanya kita gampang ini ya, rubah ya. Jadi yang sering kita rubah misalnya kalau warnanya baju saya warna putih mau dijadiin warna green atau warna blue. Kayak gitu itu. Itu termasuk. Nah, ini beberapa macam kontras itu biasanya pasti belakangnya terang, depannya gelap. Vibration itu biasanya warna cool sama warna warm itu digabungin, ditumbrukin. Terus kalau low visibility itu biasanya warnanya sama-sama cool, dia berarti kan ini ya saling depan-depanan gitu loh. Berarti kan nggak kelihatan. Kalau high visibility itu dia lebih bagaimana kelihatannya. Contoh sama kayak PPT-nya ini, dia lebih banyak putihnya, makanya dia disebut high visibility. Jadi arahnya, misalkan kalau high visibility itu adalah gimana orang bisa lebih melihat, bisa lebih mengerti maknanya, kayak gitu. Itu adalah arti dari high visibility. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanya. Pak, Waduh. kita di jalan dulu ya, Pak. Iya Mbak, hati-hati. Iya. Jalan ke hati saya tuh deket kok Mbak, tenang aja. Enggak, Pak. Enggak. Kalau ngeblur misalnya Pak, masuk ke sini nggak? Masuk ke antara ini nggak? Kalau ngeblur, dia bukan di warna, tapi ke yang pertama tadi. Mana ya? Nah, di sini, di kualitas perubahan citra. Di sini dia berubahnya. Jadi kalau belakangnya ngeblur, mau di nggak blurin, nah itu dia masuknya di sini. Kayak gitu itu. Nah, terus ada penerapannya juga dari bentuk sama tekstur. Bentuk itu biasanya kita ngerti sebagai 2D sama 3D, ya kan? Nah, kalau tekstur itu adalah sekumpulan pixel yang bertetangga. Jadi lebih ke arah bentuk pixelnya. Kalau tekstur di kita itu kan biasanya yang kita pegang itu ada bintik-bintiknya atau enggak kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di komputer itu teksturnya itu lebih ke arah pixelnya. Kerapatan pixelnya kayak gimana dan seterusnya. Nah, terus pemrosesan citra di dalam komputer itu seperti apa sih? Jadi seperti ini. Jadi pertama ada citra, ada gambar, mau itu gambarnya orang, mau kita foto dulu. Nah, digitizer itu adalah alat untuk kita meng-capture sebuah citra. Nah, bisa itu kamera, bisa itu scanner, dan lain-lain. Yang penting dia bisa masuk ke pemrosesan di dalam komputer. Nah, dari digitizer itu kan pasti masuk ke komputer digital, ya kan? Masuk ke komputer kita. Nah, biasanya di komputer itu kan kita save dulu. Nah, habis di save itu baru kita bisa lihat, ya kan? Nah, itulah prosesnya. Nah, di dalam digitizer itu ada 3 komponen dasar. Itu ada pertama sensor, perangkat penjelajah, sama pengubah analog ke digital. Kayak gitu itu. Jadi sebuah alat yang bisa mengubah analog ke digital itu udah termasuk digitizer. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Aman ya? Mbak Nurul, Mas Tegar, Aman, Mas Pak. Wendy, Aman, Pak, aman. aman. Mbak Nurul, Aman, Pak. aman ya. Nah, saya ada link MATLAB yang baru, kemungkinan yang lebih gampang. Soalnya tadi di kelas sebelah, itu dia nggak bisa buka MATLAB-nya. Jadi nanti coba saya kasih link yang baru aja ya. Lagi ingin install apa gimana? Kenapa? Saya lagi ingin install. Dia uninstall aja. Nggak jadi yang itu. Baru 70%. Ganti aja, di uninstall aja. Nggak bisa dipakai itu nanti. Oh, oke, Pak. Sip. Kenapa suaranya agak eko kayak gitu itu? Lagi di studio Pak, itu Tegar. Wah, istimewa sekali ya. YouTuber sekarang Tegar. Oke. Nah, jadi nanti saya kirimin linknya ke grup aja ya. Di situ nanti Ada kalau yang versi-versinya nggak Pak? apa? Ada versi-versinya nggak? Ada versi 2021, 2007 dan lain-lain. Dia per tahun versinya. Nah, yang di 2021 ini kalau nggak salah minimal itu Windows 10 harusan. Nanti misalkan kalau kalian mau pakai Windows 2007, MATLAB 2007 itu nggak masalah. Kayak gitu. Terus besarannya kalau yang kemarin 3 GB doang, kalau yang sekarang itu 20 GB. Jadi dipersiapkan baik-baik ya. Iya, Mas Wendy. Geleng-geleng sudah. Mana laptop kaleng-kaleng Pak? Aduh. Yang sabar ya. Mbak dulu langsung siap-siap ke kampus ini. Ya, lumayan besar. MATLAB itu lumayan berat. Ininya, aplikasinya. Itu emang kayak Photoshop gitu Pak. Jadi lebih ke arah pengolahannya. Kalau Photoshop itu kan pengeditan ya. Kalau MATLAB itu pengolahan dari gambar. Kan komputer tuh kan nggak ngerti ya. Ini gambar apa sih? Nah, komputer itu hanya ngerti ini angka. Kayak gitu. Nah, MATLAB itu adalah merubah gambarnya ini, citranya ini menjadi angka. Kayak gitu itu. Jadi kita bisa lebih mengerti gimana sih kayak Blender. Beda lagi. Kalau Blender kan 3D ya. Beda-beda. Kayak gitu itu. Yo, silakan tanya. Mau tanya apa lagi? Boleh. Tapi Blender itu lebih berat daripada yang lain loh. Salah satu aplikasi terberat. Soalnya kan 3D kan. Kalau misalnya kuat Blender berarti harusnya kuat MATLAB. Tapi mau dicoba aja nggak apa-apa. Yo, tanya apa lagi? Tanya aja. Tapi kalau MATLAB itu dipakainya di industri apa Pak? Apa? MATLAB itu biasanya Ah, dunia kerjanya dipakainya apa? apa Mas? Kurang jelas. Aplikasi MATLAB itu biasa dipakai di dunia kerja bagian apa tuh? Di bagian digital, big data. Digital. Nah, jadi emang dia spesifik banget nih kalau untuk MATLAB. Makanya jarang ditemui. Tapi misalkan kalau udah bisa, itu biasanya dia go-nya internasional, bukan Indonesia lagi. Bukan kaleng-kaleng lagi sudah. Kayak gitu itu. Oke? Nah, cuman segitu aja sih. Ini ada pengolahan citra digital, jadi ada komputer digital, ada piranti tampilan, sama media penyimpanan. Ini adalah pengolahan digital terpenting. Harus ada komputernya, harus ada tempat hard disknya, ada harus pengambilan gambarnya tadi. Itu adalah 3 yang paling penting. Kayak gitu. Oke? Oke, Dah, Pak. pertemuan hari ini materinya cuman itu. Tak kebut ini.
Tak kira takut waktunya nggak cukup, ternyata masih lumayan banyak nih. Kita sampai jam 7 ya? Iya Pak. Roma dulu Pak, udah ada nih. Oh iya, ya udah. Oke. Kalau gitu kita mau istirahat sampai udahan dulu atau gimana nih? Ada mau tanya dulu nggak? Mungkin minggu depan Pak, praktek lah. Coba lagi dulu. Boleh. Berarti minggu depan kalau bisa semuanya udah install ya? Insya Allah. Oke, Kalau Mbak nggak Nurul. ngelag-ngelag. Iya. Mbak Nurul aman? Paling dulu nanti pulangnya malam di kampus dari kampus. Nggak boleh Oke. malam-malam. Berarti coba diinstal dulu ya Mbak Nurul ya? Iya nanti di kampus. Soalnya laptopnya dulu nggak kuat. Iya, nggak apa-apa. Mbak Nurul baru bangun tidur, pokok suaranya agak serak-serak gimana gitu ya. Dulu lagi sakit. Sakit apa? Emang Mbak, udah berapa hari? Ini serius ya? Udah berapa hari? udah. Tapi demamnya cuma setiap sore doang, Pak. Sore nanti cuma sampai jam 9. Terus nanti demamnya turun lagi sampai besok lagi. Terus nanti jam 5 demam lagi. Jam 5 Coba sore. PCR Mbak. Mm-mm. Serius coba Mbak. Soalnya saya kemarin itu juga pas kena Omikron, itu cuma kayak gitu juga Mbak pertamanya. Naik turun, terus tenggorokannya mulai sakit, badannya mulai pegel. Nah itu positif Omikron itu. Habis itu nanti setelah naik turun, itu nanti panas selama 2 hari. Kalau misalnya sama berarti Omikron. Habis ketemu sama siapa Mbak? Nggak ketemu sama siapa-siapa sih. Ya Cepet coba. sembuh Mbak, cepet sembuh. Iya, Mas Wendy pengertian banget ya. Oke deh. Oke, mungkin gitu aja perkuliahan hari ini. Kita cukupkan sekian. Nanti gak masuk lagi, Pak. Nggak usah masuk lagi, nggak apa-apa, aman. Oke Pak. Oke, mungkin gitu aja perkuliahan hari ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yuk. Jangan lupa Mas Aldi nonton cepat Persib, banget ya. Pak. Kenapa? Jangan lupa nonton Persib. Iya, oke, siap. Oke. Mas Aldi itu ngapain coba ya? Cuman ngechat doang. Nggak ada suaranya. Udah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.